Miskin itu mahal. Kalimat ini mungkin terdengar janggal bagi sebagian orang, tapi bagi mereka yang benar-benar hidup di bawah tekanan ekonomi, kalimat ini bukan hanya nyata, tapi menyakitkan. Hidup dalam kemiskinan membuat segalanya menjadi lebih rumit, lebih mahal, dan lebih melelahkan. Ketika seseorang tidak punya uang cukup untuk beli barang dalam jumlah besar, maka satu-satunya jalan adalah membeli eceran. Contohnya, membeli sabun sachet, kopi satuan, atau beras setengah kilo. Padahal jika dikalkulasi, harga total pembelian kecil-kecil ini justru lebih mahal dibandingkan beli dalam jumlah besar. Orang miskin tidak punya kemewahan untuk berhemat karena setiap rupiah sangat berharga dan tidak bisa diputar dalam skala besar. Sistem ekonomi kita juga tidak memihak pada yang tidak punya. Coba lihat bagaimana kredit atau cicilan menjadi solusi andalan bagi masyarakat kelas bawah. Motor, gadget, hingga lemari es, semua dibeli dengan sistem cicilan. Sekilas tampak membantu, padahal harga totalnya jauh lebih tinggi. Suku bunga, biaya administrasi, dan penalti keterlambatan membuat harga barang bisa melonjak 20-30% dari harga aslinya. Tapi karena tidak ada pilihan lain, orang miskin pun rela terjerat sistem ini. Ironisnya, semakin lama mereka membayar, semakin besar pula beban keuangannya. Belum lagi jika telat bayar, bisa ditagih dengan cara yang kasar. Inilah realitas pahit yang harus diterima. Dalam hal kebutuhan harian pun, mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang secara tak sadar. Karena tidak bisa membeli dalam jumlah besar, maka harga kebutuhan sehari-hari jadi lebih tinggi. Bayangkan, seseorang yang harus beli bensin eceran tiap hari karena tidak sanggup isi full tank. Atau yang harus beli makan siap saji setiap hari karena tidak punya alat masak lengkap di rumah kontrakan sempit. Semua ini menjadikan biaya hidup sehari-hari membengkak. Mereka tidak bisa merencanakan pengeluaran jangka panjang karena gaji yang diterima langsung habis untuk bertahan hidup. Layanan publik pun seringkali tidak memberikan keadilan. Banyak masyarakat miskin yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak karena tidak mampu membayar iuran BPJS dengan rutin. Ketika mereka akhirnya butuh berobat, pilihan yang tersedia sangat terbatas, antrean panjang, atau bahkan pelayanan yang seadanya. Akhirnya, penyakit yang seharusnya bisa ditangani sejak dini justru menjadi kronis dan menguras biaya lebih besar. Lagi-lagi, kemiskinan memaksa mereka untuk membayar lebih mahal. Situasi ini membentuk lingkaran setan. Kemiskinan memaksa seseorang mengambil keputusan yang salah atau tidak ideal, dan keputusan tersebut justru membuat kondisi semakin sulit. Karena tidak ada modal, mereka tidak bisa memulai usaha. Karena tidak punya kendaraan pribadi, mereka harus mengeluarkan ongkos lebih untuk transportasi. Karena tidak punya tabungan darurat, mereka mudah terjerat utang ketika ada kebutuhan mendesak. Setiap langkah kecil yang diambil dalam tekanan ekonomi bisa berujung pada kerugian besar. Kemiskinan bukan hanya soal tidak punya uang. Kemiskinan adalah kondisi sistemik yang membuat seseorang selalu berada dalam posisi kalah. Kalah dalam keputusan, kalah dalam pilihan, kalah dalam waktu, dan kalah dalam akses. Inilah sebabnya mengapa miskin itu mahal. Dan jika sistem ini terus dibiarkan tanpa solusi, maka akan selalu ada generasi yang terjebak di dalamnya. Mereka tidak butuh kasihan, mereka butuh perubahan. Kemiskinan bukan hanya tentang tidak punya uang. Ini adalah soal waktu yang terus dicuri, tenaga yang terkuras tanpa hasil, dan peluang yang lewat begitu saja karena ketidakmampuan untuk mengejarnya. Bagi mereka yang hidup dalam garis kemiskinan, waktu menjadi komoditas paling mahal. Seseorang yang harus bekerja 2 hingga 3 shift dalam sehari demi mencukupi kebutuhan hidup, bukan hanya kelelahan secara fisik, tetapi juga kehilangan waktu berharga yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki nasib. Sementara itu, mereka yang punya lebih banyak sumber daya bisa membeli waktu dengan cara membayar orang lain, teknologi, atau fasilitas. Ambil contoh seorang buruh pabrik yang bekerja 12 jam sehari. Ketika ia pulang ke rumah, yang tersisa hanyalah tubuh lelah dan mental kosong.
Tidak ada lagi energi untuk membaca buku, ikut pelatihan, atau bahkan sekadar menonton video edukatif. Ia terjebak dalam siklus yang sama setiap hari. Bangun, kerja, pulang, tidur. Ia tidak bisa mengupgrade diri, tidak bisa menciptakan lompatan sosial. Dan ketika tidak ada peningkatan kapasitas diri, maka tidak ada juga peningkatan pendapatan. Akhirnya, dia tetap berada di tempat yang sama bertahun-tahun. Transportasi juga menjadi perangkap. Orang dengan keterbatasan ekonomi seringkali harus menggunakan transportasi publik yang murah, tapi sangat memakan waktu dan tenaga. 2 jam berangkat, 2 jam pulang. 4 jam dalam sehari hanya dihabiskan di jalan. Sementara mereka yang memiliki kendaraan pribadi bisa menghemat waktu, tenaga, dan bahkan kesehatan. Efisiensi waktu menjadi sebuah kemewahan yang hanya dimiliki oleh mereka yang mampu. Uang kecil membuat keputusan kecil menjadi sangat fatal. Mereka yang hidup pas-pasan tidak memiliki ruang untuk salah langkah. Ketika orang kaya membuat kesalahan investasi, mereka masih punya cadangan. Tapi bagi yang miskin, salah beli barang, salah ambil cicilan, atau telat bayar satu tagihan saja bisa berujung pada jeratan utang yang berkepanjangan. Setiap keputusan adalah pertaruhan. Di era digital seperti sekarang, kemiskinan juga membuat orang tertinggal dari arus informasi. Tanpa internet cepat dan gadget yang mumpuni, akses untuk belajar, mencari peluang kerja, hingga menambah skill menjadi sangat terbatas. Sementara yang lain sudah melangkah jauh dengan belajar AI, digital marketing, atau freelancing, yang miskin hanya bisa melihat dari kejauhan. Ketimpangan digital ini memperlebar jurang antara yang punya akses dan yang tidak. Kemiskinan bukan hanya persoalan angka di rekening bank. Ini soal hilangnya waktu produktif, terbatasnya akses informasi, dan sempitnya pilihan hidup. Ini adalah tentang bagaimana hidup jadi lebih berat hanya karena kamu tidak punya cukup modal untuk membeli waktu dan kesempatan. Banyak orang miskin sudah bekerja keras siang malam, bahkan sampai 2 atau 3 pekerjaan, tapi tetap saja hidup tidak berubah. Kenapa? Karena kerja keras tanpa arah itu sama saja dengan berlari di treadmill. Capek, keringetan, tapi tetap di tempat. Realita pahitnya, kerja keras saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan kerja cerdas. Di zaman sekarang, yang dibutuhkan bukan hanya otot, tapi juga otak. Kita harus mulai menyadari bahwa dunia sudah berubah dan pola pikir kita juga harus ikut berubah. Kerja cerdas itu dimulai dari hal paling dasar, upgrade skill. Bukan berarti harus kuliah mahal atau ikut pelatihan mewah. Banyak ilmu gratis di internet. Dari belajar desain, copywriting, digital marketing, editing video, coding, sampai cara jualan di marketplace. Semua bisa diakses kalau mau belajar. Jangan cuma bangga bisa kerja dari pagi sampai malam, tapi nggak punya waktu buat upgrade diri. Dunia digital membuka banyak peluang bagi yang mau beradaptasi dan belajar. Selain skill, kita juga harus belajar keuangan dasar. Berapa banyak orang miskin yang akhirnya makin miskin karena tidak tahu cara kelola uang. Gaji kecil bukan alasan untuk nggak punya perencanaan. Bahkan uang 100.000 pun bisa habis atau berkembang, tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Bikin anggaran, catat pengeluaran, bedakan kebutuhan dan keinginan. Ini bukan hal remeh, tapi pondasi agar tidak makin terpuruk. Jangan hanya fokus bertahan hidup. Kita harus cari celah untuk naik kelas. Jualan online dari rumah, jadi freelancer, bikin konten yang bisa dimonetisasi, atau ikut proyek digital. Mungkin hasilnya nggak langsung besar, tapi itu langkah awal keluar dari kubangan. Di dunia ini ada 2 tipe orang, yang terus bertahan dan yang terus mencari celah untuk naik. Pilih yang mana? Memang, sistem tidak adil, peluang tidak dibagi merata, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Main game aja ada cheat code-nya. Dunia nyata juga punya cheat code, ilmu, dan strategi. Yang tahu jalan pintasnya akan lebih cepat sampai. Yang mau belajar dan terus upgrade, pelan-pelan bisa lepas dari jerat kemiskinan.
Jangan cuma bilang hidup ini keras, kita juga harus lebih keras dari hidup itu sendiri. Miskin memang mahal, tapi kebodohan lebih mahal lagi. Jangan berhenti belajar, karena ketika kamu berhenti belajar, kamu berhenti naik kelas. Dan di zaman sekejam ini, diam berarti tenggelam.